Beyond Time, bab 1090-1091. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kemunculan pusaran air tersebut menyebabkan langit di atas laut luar Wanggu berkelap-kelip dengan kilat. Kilat merah itu bagaikan ular merah yang menjulur di langit, menyelimuti seluruh wilayah yang dapat dilihat. Seolah-olah retakan merah yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, seolah-olah langit akan runtuh dan hancur berkeping-keping di saat berikutnya. Dan retakan-retakan ini seolah menyembunyikan segel-segel kuno yang terus berubah dan terbentuk, seolah-olah keberadaan yang tak terbayangkan sedang melakukan penyegelan tangan. Adapun guntur yang datang dari segala arah, itu bahkan lebih mengejutkan. Setiap suara membentuk suara ledakan yang sangat dahsyat. Bum, bum, bum. Angin kencang bertiup saat itu. Sepertinya tak ada habisnya dan sangat dahsyat. Badai itu menerjang ke segala arah. Selain itu, di bawah perubahan yang mengejutkan ini, air laut di Laut Purba ini bergejolak hebat di bawah sambaran petir dan angin kencang. Kemudian, gelombang itu terus berkobar tanpa henti. Suara deburan ombak yang menghantam permukaan laut juga sangat menggelegar dan memekakkan telinga, seolah-olah laut sedang meraung ke langit. Pada saat yang sama, banyak dewa di lautan luar ini membuka mata ilahi mereka di tempat peristirahatan mereka masing-masing. Mereka semua menatap pemandangan itu. Namun, mereka tidak menghentikannya atau mengungkapkan diri mereka. Mereka secara naluriah menahan seluruh aura mereka. Hal ini karena bagi mereka, luasnya lautan luar ini melampaui tingkat kehidupan. Pemandangan ini merupakan otoritas ilahi tertinggi dari lautan primordial. Siapapun yang ikut campur harus menahan kekuatan cincin bintang tersebut. Dan perubahan drastis itu tidak hanya terjadi di laut lepas. Pada saat ini, laut bagian dalam dan bahkan seluruh Wanggu bergetar. Jika ada sepasang mata yang memandang ke seluruh Wanggu, mereka dapat melihat dengan jelas. Wilayah-wilayah luas bergemuruh, gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya bergoyang, dan sungai-sungai meluap. Semua makhluk hidup terguncang. Sudah terlalu banyak tahun berlalu sejak dibukanya jalur Laut Purba. Jika metode yang diceritakan oleh rubah tanah liat itu digunakan, pasti tidak akan menimbulkan kehebohan yang mengguncang dunia. Jangkauannya akan jauh lebih kecil. Hanya dengan menyalakan rumput cincin bintang dan mengaktifkannya dengan cara yang paling ortodoks barulah otoritas ilahi laut primordial akan aktif. Rumput cincin bintang sangatlah langka. Oleh karena itu, pemandangan ini membuat mata rubah tanah liat itu melebar dan emosinya berfluktuasi. Su King juga tidak menyangka akan terjadi keributan seperti itu. Namun, saat ini, perhatiannya tidak tertuju pada fluktuasi yang disebabkan oleh terbukanya jalur tersebut, melainkan pada 35 pusaran air raksasa di laut luar. Pikirannya berubah-ubah. Setiap pusaran yang dia amati berukuran sebesar kota dan semuanya persis sama. Terlepas dari jangkauan, aura, atau bahkan kecepatan dan frekuensi putarannya, semuanya persis sama. Hal itu membuat mustahil untuk mengetahui cincin bintang mana yang terkandung dalam pusaran tersebut. Pada saat yang sama, yang membuat pikiran Su King semakin bergejolak adalah kenyataan bahwa ke-35 pusaran ini masing-masing memancarkan kekuatan ruang dan waktu. Jika itu kultivator lain, mereka mungkin tidak dapat merasakan detail seperti itu. Namun, Su King berbeda. Tubuh abadi yang dimilikinya saat ini mengolah dao 10 ekstremitas. 5 ekstremitas teratas adalah 5 elemen, dan ekstremitas ke-6 adalah kekuatan intrinsik dari mengambil bulan dari sumur. Itu adalah ruang angkasa. Ujung ke-7 adalah waktu yang dibentuk oleh jam matahari. Dengan demikian, persepsinya tentang ruang dan waktu jauh melampaui orang lain. Oleh karena itu, pada saat ini, ia dapat merasakan bahwa ruang dan waktu terus bergelombang dalam 35 pusaran ini. Secara samar-samar, mereka membentuk sedikit resonansi dengan anggota tubuh ke-6 dan ke-7-nya. Resonansi ini menyebabkan ruang dan waktu dalam tubuh Su King merasakan tarikan. Fluktuasi yang terbentuk bergema di dalam tubuh Su King. Semua ini menyebabkan napas Su King menjadi sedikit terburu-buru. Dia merasa bahwa ke-35 pusaran ini menyimpan rahasia ruang dan waktu. Saat ia sedang termenung, rubah tanah liat di sampingnya menghela napas panjang.
Ia melirik Suking dan tiba-tiba berbicara. Lumayan, nak, kau bahkan punya rumput cincin bintang. Itu agak tak terduga. Namun, rumput cincin bintang hanya membuka jalan. Token jalan Anda hanya memberikan tingkat perlindungan dan panduan tertentu saat Anda bergerak maju, mencegah Anda tersesat di dalam. Namun, setelah memasuki lorong tersebut, bahaya yang menanti bukan hanya tersesat, ada juga kekuatan dahsyat yang terbentuk selama melintasi cincin bintang. Jadi, jika kau ingin melewatinya dengan selamat, kau masih membutuhkan harta kosmik. Meskipun kau memiliki tanaman anggur suci, tetapi sebelum rubah tanah liat itu selesai berbicara, Suking diam-diam mengeluarkan pagoda surga suci miliknya. Dia menunjuk ke arahnya. Seketika itu juga, pagoda tersebut bergetar dan memancarkan aura langit berbintang yang pekat. Pemandangan ini membuat mata rubah tanah liat itu kembali melebar. Pagoda Anda cukup menarik. Sebenarnya pagoda itu menghalangi persepsi saya dan membuat saya tidak mampu merasakan esensinya, asal-usulnya, dapat diterima. Hati rubah tanah liat itu bergejolak, tetapi ia hanya berkedip di permukaan. Tatapannya menyapu pagoda dan ia memasang ekspresi tenang sambil terus berbicara. Apa yang kukatakan tadi bukanlah poin utamanya. Anak kecil, kau harus memilih dengan tepat untuk menggunakan laut primordial untuk menuju ke cincin bintang lainnya. Karena kamu sudah sangat siap, kamu pasti punya cincin bintang yang akan kamu gunakan. Namun, ke-35 lorong ini kacau dan tidak tersusun rapi. Oleh karena itu, jika kamu ingin menemukan lorong yang benar, kamu harus menyimpulkannya berdasarkan petunjuk yang tak terhitung jumlahnya. Ini menghabiskan banyak energi mental. Saya bisa membantu Anda, tetapi saat rubah tanah liat itu berbicara, ia menjilat bibirnya dan tatapannya menjadi tajam. Suking melirik patung rubah tanah liat itu dan diam-diam mengeluarkan tikus emas dari tas penyimpanannya. Aku memiliki makhluk mutan. Makhluk ini sangat langka, dan tempat yang akan kutuju memiliki makhluk sejenisnya. Begitu tikus emas itu muncul, di bawah pengaruh indera ilahi Suking, ia segera menatap 35 pusaran di bawahnya. Hidungnya berkedut dan tubuhnya berubah menjadi cahaya keemasan yang dengan cepat terbang di atas 35 pusaran tersebut. Ia hanya melirik mereka, jadi ia tidak memperhatikan apapun. Ia berdiri di sana dan menatap Suking dengan tatapan kosong. Rubah tanah liat itu tersenyum. Sepertinya tidak mungkin. Suking menyampaikan kemampuan indera ilahinya. Bulu tikus emas itu berdiri tegak, bersinar dengan rona keemasan yang cemerlang. Seluruh tubuhnya dipenuhi kekuatan garis keturunan, dan di sekitarnya, tampak distorsi dan kekaburan, seolah-olah ruang melengkung dan waktu berlalu. Pemandangan ini membuat mata indah rubah tanah liat itu menyipit. Suking termenung dalam-dalam dan juga memberikan bantuan dengan dao ruang ekstrim dan dao waktu ekstrim miliknya. Pada saat berikutnya, tubuh tikus emas itu bergetar dan matanya memancarkan cahaya keemasan yang sangat cemerlang saat ia menatap semua pusaran. Tak lama kemudian, tubuhnya melesat mendekat. Ia berhenti pada pusaran ketiga, ke-15, ke-23, dan ke-31 secara berturut-turut. Setelah itu, ia mencicit meminta pujian dari Suking. Ia kembali dalam sekejap dan mendarat di pelukan Suking, memperlihatkan ekspresi lelah dan putus asa. Suking segera bertanya, mana yang memberikan perasaan paling kuat? Tikus emas itu berpikir sejenak dan memandang ke-35 pusaran. Kemudian ia mengangkat cakarnya dan menunjuk ke pusaran ke-23, sambil mengeluarkan beberapa suara cicitan. Pemandangan ini menyebabkan kilatan dingin muncul di mata rubah tanah liat saat ia melirik dingin ke arah tikus emas. Tikus emas itu bergidik dan buru-buru kembali ke dalam kantong penyimpanan. Suking menatap pusaran ke-23 dan tekad terpancar di matanya. Pada saat itu, semua syarat telah terpenuhi. Meskipun dia tidak sepenuhnya yakin bahwa pusaran ke-23 adalah cincin bintang kelima, setidaknya kemungkinan keberadaannya di sana adalah yang terbesar. Lagi pula, tikus emas di samping lelaki tua itu kala itu sangatlah kuat. Oleh karena itu, Suking menarik napas dalam-dalam dan hendak mengucapkan selamat tinggal kepada patung rubah tanah liat itu sebelum berangkat. Namun, saat ini, rubah tanah liat itu tertawa lagi. Oh astaga, kau iblis kecil yang mempesona, baiklah, baiklah. Saat dia tertawa, tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan saat dia menghembuskan napas dengan lembut.
Napas ini berputar-putar di dunia dan akhirnya berubah menjadi seekor rubah kecil seukuran telapak tangan. Itu adalah klonnya. Terlebih lagi, dia sama sekali tidak memberi Suking kesempatan untuk menolak. Dia mendarat di bahu Suking dengan kecepatan sangat tinggi dan menjulurkan lidah kecilnya untuk menjilat leher Suking, memperlihatkan ekspresi mabuk sambil berkata dengan menggoda, "Oh, dasar nakal, kenapa kau berdiri di situ? Ayo pergi." Entah itu kedatangan rubah tanah liat atau sentuhan lembut di lehernya, semuanya menyebabkan tubuh Suking menegang. Lama kemudian, dia menoleh dan melihat rubah di pundaknya. "Senior, kenapa kau memanggilku senior? Kau harus memanggilku kakak perempuan." Rubah kecil itu mengoreksinya. Setelah itu, ia menepuk leher Suking dan tertawa genit. "Awalnya aku tidak berencana untuk pergi bersamamu. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak membiarkanku berhasil? Jadi, aku memutuskan untuk meninggalkan tubuh asliku di Wanggu dan klonku akan pergi bersamamu. Adikku, aku tidak percaya aku tidak bisa menemukan kesempatan agar kau mau dengan sukarela memberikan esensi yangmu. Apa yang kamu tunggu? Ayo pergi." Si rubah kecil mendesak. Suking mengerutkan kening dan berbicara pelan. "Senior, tempat yang akan saya tuju mungkin tidak ramah terhadap para dewa." Ketika rubah kecil itu mendengar ini, ia tertawa. "Apakah kau mengatakan bahwa berbagai ras di Wanggu bersahabat dengan dewa? Aku tidak peduli. Tidak apa-apa selama kau bersahabat. Lagi pula, itu hanya klon." "Tidak apa-apa." Suking terdiam. Beberapa saat kemudian, dia menghela napas dalam hati. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menolak. Satu-satunya hal yang perlu dia pertimbangkan adalah sikap cincin bintang kelima terhadap para dewa. Namun, sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk memikirkannya, jadi dia memutuskan untuk tidak mempertimbangkan masalah ini lagi. Selain itu, dengan adanya patung rubah dari tanah liat yang mengikutinya, perjalanan ini mungkin akan lebih lancar. Membayangkan hal itu, tubuh Suking terhuyung dan dia berjalan memasuki pagoda surga suci. Sulur surgawi suci di atasnya bersinar dengan cahaya bintang, menambah kemegahan pagoda tersebut. Pagoda itu berdengung dan langsung menuju pusaran ke-23 di bawahnya. Hewan itu langsung mendekat dan masuk. Kekuatan spasial yang padat tiba-tiba meletus. Sensasi robekan di dalam pusaran itu juga sangat kuat. Waktu berlalu dengan kacau saat berputar di dalam pusaran. Seolah-olah ruang telah diregangkan, begitu pula waktu. Samar-samar, sebuah suara datang dari luar, menyelinap ke dalam ruang dan mengalir menembus waktu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dengan cara ini, suara itu menutupi persepsi eksternal, tidak meninggalkan jejak saat masuk ke dalam pikiran Suking. "Kau berutang padaku biaya untuk membuat sebuah permintaan. Harga ini, saya tidak perlu Anda membayar apapun lagi. Saya hanya ingin satu barang. Aku menginginkan patung Desolate di kota Kekaisaran Putra Mahkota Ungu Hijau. Berikan patung itu padaku dan karma antara kau dan aku akan terselesaikan." Dunia berputar hingga terasa seolah langit dan bumi telah menjadi satu. Ruangannya tampak tak berujung, namun di saat berikutnya, ruangan itu menjadi sangat sempit. Waktu terasa memanjang, namun di saat berikutnya, waktu berlalu begitu cepat. Mereka menyatu, membentuk pusaran besar dan tak terbayangkan yang melahap pagoda surga suci. Kekuatan dahsyat meletus dari dalam, membentuk daya tarik yang sangat besar yang melampaui kekuatan badai dan menghancurkan segalanya. Ketika mendarat di pagoda surga suci, hal itu juga memengaruhi pagoda surga suci dan jalur selanjutnya. Jika dibandingkan, pagoda surga suci bagaikan perahu sendirian di tengah ombak yang mengamuk di ambang kehancuran. Dalam sekejap mata, beberapa lapisan di luar pagoda surga suci yang ditambahkan Zhang San kemudian runtuh dan hancur berkeping-keping, meledak menjadi pecahan-pecahan tak terhitung yang tersebar ke segala arah. Pecahan-pecahan itu ditarik dan dihancurkan lagi, berubah menjadi debu yang akhirnya lenyap ke dalam pusaran ruang dan waktu. Hanya pagoda asli yang rusak dan telah kehilangan semua modifikasinya yang tidak hancur dalam pusaran ini. Pagoda itu berputar dengan cepat di bawah kekuatan pusaran tersebut. Pagoda yang rusak itu berputar sendiri. Pada saat yang sama, ia juga berputar mengikuti arahan pusaran, menciptakan kesan kekacauan. Bahkan, jika diperhatikan lebih teliti, akan terlihat bahwa kecepatan rotasi pagoda yang rusak jauh lebih cepat daripada kecepatan rotasi pusaran tersebut. Hal ini disebabkan oleh perbedaan esensi dari keduanya.
Perbedaan kecepatan rotasi ini membentuk gaya tarik yang mengerikan, menyebabkan Su Qing yang berada di pagoda surga suci merasakan dampak yang sangat kuat. Meskipun dia duduk bersila di pagoda, dia tampak melayang dan berputar. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Selain itu, ia berputar jauh lebih cepat daripada pagoda tersebut. Adapun alasannya, hal itu juga ditentukan oleh perbedaan esensi mereka. Oleh karena itu, tepatnya pada saat ini, pusaran air, pagoda yang rusak, dan Su Qing semuanya berputar, masing-masing dengan kecepatan yang berbeda. Ketegangan yang dihasilkan tentu saja sangat ekstrim. Tubuh Su Qing bergetar seolah-olah akan robek. Yang lebih menyakitkan baginya adalah jiwanya. Sulit untuk menggambarkan keadaan persepsinya saat ini. Ia merasa bahwa segala sesuatu yang ia rasakan tampak jelas pada satu saat dan kabur pada saat berikutnya, bahkan warna pun tampak sama-sama tidak jelas di bawah lingkup kesadarannya. Terkadang, warnanya akan bergantian antara dua corak, menciptakan spektrum 9 warna, di lain waktu, warnanya akan tanpa warna, atau dalam keadaan kacau. Inilah adegan-adegan yang muncul dalam pikiran Su Qing. Matanya tetap terpejam sepanjang waktu itu. Ini adalah sesuatu yang telah diperingatkan oleh Kepala Istana Dewa Musim Panas kepada Su Qing ketika dia bertanya tentang cara melewati Laut Primordial. Karena kultivasi Su Qing belum cukup tinggi, dia memperingatkan Su Qing untuk tidak membuka matanya saat melewati lorong tersebut. Oleh karena itu, Su Qing tetap memejamkan matanya. Bagian ini terasa sangat panjang, seolah-olah jalan ini adalah jurang tak berujung. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, rasa sakit yang diderita Su Qing terus meningkat. Tubuhnya hampir tidak mampu merasakan sakit, seolah-olah rasa sakit itu akan hilang dari dirinya. Hal yang sama terjadi pada jiwanya. Akibat perubahan pemahamannya, jiwanya jatuh ke dalam kekacauan yang ekstrim. Penyiksaan yang ditimbulkan oleh semua ini menyebabkan Su Qing merasakan krisis hidup dan mati yang sangat hebat. Melanjutkan seperti ini tidak mungkin. Perbedaan kecepatan rotasi antara pusaran, pagoda yang rusak, dan diriku sendiri menyebabkan tekanan yang dapat mengakibatkan salah satu dari dua kemungkinan, menara akan runtuh, atau tubuh dan jiwaku akan runtuh. Kemungkinan yang terakhir adalah yang terburuk, dan saya pernah mengalami pengalaman serupa sebelumnya. Ketika tubuhnya hampir terkoyak dan jiwanya hampir gila, Su Qing tiba-tiba menggigit lidahnya dan menggunakan rasa sakit itu untuk secara paksa menstimulasi tubuhnya agar menstabilkan pikirannya. Efeknya tidak terlihat jelas dan hanya berlangsung sesaat. Meskipun hanya sesaat, Su Qing tetap menggunakan momen itu untuk mencari sumber pengalaman serupa di masa lalu. Itulah pemandangan di wilayah persembahan bulan ketika sifat manusiawinya, sifat ilahinya, dan sifat kebinatangannya meletus. Pada saat itu, dia juga telah terjerumus ke dalam kekacauan ini dan jiwanya hampir runtuh karena ketidakseimbangan tersebut. Solusinya adalah mencari jangkar. Hal ini memungkinkannya untuk mencapai keseimbangan dan menenangkan pikirannya. Jangkar, keseimbangan. Saat itu, di tengah kekacauan sifat manusia, sifat ilahi, dan sifat kebinatangan, jangkar Su Qing adalah obsesi dan penyesalannya tentang bunga takdir surga. Jadi sekarang, beberapa saat kemudian, Su Qing mengambil keputusan dan berhenti mendengarkan peringatan dari Master Istana Abadi Musim Panas. Ini karena jika dia terus mendengarkan, dia akan terlalu pasif dan hidup dan matinya akan menjadi tidak pasti. Karena itulah, dia memutuskan untuk mengendalikannya sendiri. Oleh karena itu, dia membuka matanya. Saat ia membuka matanya, ia melihat pagoda surga suci dan merasakan pusing yang lebih hebat lagi. Pagoda itu berputar cepat di matanya, terutama karena dia juga berputar. Perasaan kacau itu sangat intens. Mata Su Qing memerah dan basis kultivasi di tubuhnya terus bergejolak. Dia melakukan serangkaian segel tangan dengan kedua tangannya dan terus melambaikannya ke segala arah, meminjam kekuatan kultivasinya untuk menyesuaikan kecepatan putarannya. Pada akhirnya, setelah puluhan kali mencoba dan menelan beberapa suapan darah, dia akhirnya berhasil memperlambat kecepatan rotasinya sendiri, secara bertahap menyelaraskannya dengan kecepatan pagoda. Saat keduanya berputar dengan kecepatan yang sama, sebagian besar sensasi robekan di jiwa dan tubuhnya menghilang. Dia mencapai keseimbangan dengan pagoda, menyelaraskan arah dan kecepatan rotasi mereka dengan sempurna, menjadi satu dengannya. Dengan demikian, gaya tarik secara alami berkurang. Inilah yang dipikirkan Su Qing. Jangkar.
Suking menghela napas panjang. Tubuhku, pagoda, dan pusaran di luar harus berputar ke arah dan kecepatan yang sama persis, menciptakan keseimbangan sempurna. Inilah jangkarnya. Sekarang, saatnya aku dan pagoda bergerak dengan kecepatan yang sama dengan pusaran di luar. Suking sama sekali tidak berani bersantai. Setelah menganalisis, dia mengandalkan kendalinya atas sulur surgawi untuk mencoba mengendalikan pagoda yang rusak secara tidak langsung dan perlahan menyesuaikan kecepatannya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Waktu berlalu, dan setelah periode yang tidak diketahui, di bawah kendali cermat Suking, baik dia maupun pagoda yang rusak tempat dia berada mulai mengurangi kecepatan putarannya. Mereka secara bertahap mencapai keseimbangan dengan kecepatan pusaran tersebut. Saat itu mereka saling menyeimbangkan, meskipun ketiga sisi tampak berputar, karena kecepatan rotasinya sama dengan arahnya. Dalam persepsi Suking, seolah-olah dia, pagoda yang rusak, dan pusaran itu semuanya telah berhenti. Saat perasaan tenang itu muncul di benaknya, Suking melihat sekelilingnya. Dia melihat pusaran besar dan waktu yang seolah mengalir di dalamnya. Dia melihat ruang-ruang tak terhitung jumlahnya yang bergantian satu sama lain. Dia bahkan melihat adegan-adegan sejarah yang kabur muncul di dalam pusaran, bercampur dengan adegan-adegan masa depan. Secara samar-samar, dia sepertinya melihat dirinya sendiri. Namun, sebelum dia bisa melihat dengan jelas, ruang dan waktu sepenuhnya menyatu di bawah kekuatan pusaran tersebut. Suara gemuruh terdengar dari pusaran, pagoda yang rusak, dan pikiran Suking. Pada saat berikutnya, pagoda yang rusak dan dirinya sepenuhnya menyatu menjadi pusaran. Mereka menghilang. Adapun Suking, saat gejolak di benaknya semakin hebat, dia tidak bisa lagi menekannya dan jatuh tertidur lelap. Di dalam cincin bintang yang tak dikenal, di dalam dunia yang tak dikenal. Tanahnya tandus dan kering, dipenuhi retakan seperti jaring laba-laba yang membentang ke segala arah. Langit gelap gulita, dengan tiga mata jahat menggantung tinggi di atas, menatap ke arah daratan. Dunia ini memiliki sedikit cahaya, hanya cahaya redup yang dipancarkan oleh tiga mata di langit, menyerupai bulan, yang memberikan penerangan samar di seluruh dunia. Saat dunia tampak kabur, suasana di sana juga sangat sunyi. Waktu berlalu dan satu hari pun tiba. Ada mata tambahan di langit. Tidak lama setelah mata keempat muncul, sebuah pusaran muncul di tanah yang kering dan retak di dunia ini. Pusaran ini hanya ada dalam sekejap sebelum menghilang. Peristiwa itu meninggalkan pagoda yang rusak. Lama kemudian, di pagoda yang rusak, Suking perlahan membuka matanya. Awalnya, tatapannya kosong, tetapi di saat berikutnya, tatapannya menjadi jernih dan waspada. Dia melihat sekeliling dan merasakan lingkungannya. Beberapa saat kemudian, Suking mengerutkan kening. Dia tidak tahu apakah ini cincin bintang kelima. Meskipun tampaknya masuk akal, penampilan lingkungan sekitarnya membuatnya ragu-ragu. Menurut pemahamannya, dia telah melewati laut primordial, jadi lokasi tempat dia muncul seharusnya adalah laut primordial dari cincin bintang tempat dia berada. Secara naluriah, dia menoleh ke bahunya. Entah mengapa, rubah tanah liat itu benar-benar menjadi patung dan tidak bergerak sama sekali di pundaknya. Suking terdiam dan merasakan luka-lukanya. Dia tidak memilih untuk langsung pergi. Sebaliknya, dia memejamkan mata dan bermeditasi. 2 hari kemudian, setelah sebagian besar lukanya sembuh, Suking membuka matanya. Setelah berpikir sejenak, dia bangkit dan berjalan keluar dari pagoda yang rusak. Begitu berdiri di luar, dia menatap 6 mata di langit. 1 hari lagi, Suking bergumam. Suasana di sekitarnya sunyi. Tidak ada angin dan tidak ada energi. Seolah-olah dunia ini telah layu secara ekstrim. Suking sudah terbiasa dengan perasaan ini. Sebelum memasuki 7 mata darah, dia telah hidup seperti ini di hutan belantara benua Nanhuang selama beberapa tahun. Perbedaannya adalah, pada saat itu, dia masih seorang manusia biasa. Pertama-tama, saya harus melihat bagaimana keadaan dunia ini. Setelah itu, saya harus mencari kehidupan dan melihat apakah tempat ini adalah cincin bintang kelima. Jika memang benar, aku harus segera menuju ibu kota abadi. Jika bukan, Suking memikirkannya sejenak dan menyimpan pagoda yang rusak itu. Setelah mengalami pusaran energi, pagoda ini sekarang lebih rusak. Karena akan digunakan ketika dia kembali ke cincin bintang ke-9 di masa depan, tidak baik untuk terus menggunakannya.
Setelah saya memastikan berada di cincin bintang yang mana, saya perlu mencari tempat untuk memperbaiki pagoda ini. Setelah melakukan semua itu, Su King tidak ragu-ragu. Dengan waspada, dia bergerak maju dan langsung menghilang dari tempat itu. Dia memulai pencariannya. Sehari kemudian, mata ketujuh muncul di langit. Cahaya yang dipancarkannya secara bertahap menampakkan warna darah. Adapun Su King, dia tidak berada di dalam cahaya darah, dia muncul di bawah tanah di dunia ini. Di sana, dia melihat sebuah peti mati yang sangat besar. Benda itu terkubur jauh di dalam tanah. Tanda, rune, dan rantai besi yang tak terhitung jumlahnya mengikat peti mati itu. Terdapat juga formasi barisan besar di sekitar peti mati tersebut. Formasi susunan ini terus beroperasi, mengekstrak kekuatan hidup dari keberadaan di dalam peti mati dan memberi nutrisi bagi dunia ini. Setelah menatapnya lama, pupil mata Su King perlahan menyempit. Di dalam peti mati itu ada seorang dewa. Su King perlahan mundur. Hari berikutnya berlalu dan mata kedelapan muncul di langit. Cahaya merah darah yang dipancarkannya menjadi semakin pekat. Di tengah cahaya merah darah, sosok Su King muncul di puncak gunung. Di kaki gunung itu, terdapat sebuah kota. Di bawah cahaya merah darah, kota ini tampak aneh dan menyeramkan. Tatapan mata Su King menunjukkan perenungan saat ia memandang kota itu. Dalam 2 hari terakhir, dia telah bepergian ke banyak tempat. Bukan hanya di bawah tanah tempat peti mati itu berada. Dia juga melihat kehidupan di luar. Mereka bukanlah manusia, melainkan ras yang mirip dengan manusia. Kulit mereka berwarna biru dan pupil mata mereka berbentuk segitiga. Sebagian besar dari mereka adalah petani. Namun, baik mereka manusia biasa maupun kultivator, mereka semua kurus dan tidak memiliki vitalitas yang kuat. Mata mereka tampak lesu dan mereka terlihat seperti mayat berjalan. Selain itu, tingkat kultivator tertinggi di sini hanya berada di alam jiwa baru lahir. Bahkan di kota yang sedang dilihat Su King sekarang, dalam persepsinya, 3 orang dengan tingkat kultivasi terkuat juga merupakan Naschen Souls. Mungkinkah ini sebuah dunia kecil? Namun, berdasarkan nutrisi yang diserap dari peti mati itu untuk menyejahterakan dunia ini, seharusnya tidak demikian. Su King termenung dalam-dalam dan melangkah masuk ke kota. Saat ia berjalan di kota, para kultivator di sini tidak dapat merasakan kehadiran orang asing di samping mereka. Perbedaan tingkat kultivasi di antara mereka menyebabkan mereka tidak dapat merasakan keberadaan Su King jika ia tidak menginginkannya. Begitu saja, Su King terus berjalan menyusuri kota. Dia melihat pejalan kaki, toko-toko, dan kultivator. Tanpa terkecuali, mereka semua kurus dan lesu. Aura yang paling terpancar dari mereka adalah keputusasaan. Su King tetap diam. Dia mengangkat kepalanya dan melirik keempat mata di langit. Setelah itu, dia menemukan sebuah balai leluhur tempat penduduk kota ini pergi beribadah. Di sini terdapat jumlah kultivator terbanyak, dan arsitektur yang mewah dan indah menarik perhatian Su King. Saat memasuki aula, hal pertama yang menarik perhatiannya adalah altar. Di atasnya terdapat 9 mata berdarah. Lingkungan sekitarnya dihiasi dengan mural yang menggambarkan mitos dan legenda. Inilah informasi yang dibutuhkan Su King. Oleh karena itu, dia segera melihat ke sekeliling dan secara bertahap memahami kisah dunia ini dari mural-mural tersebut. Awalnya, ini adalah dunia yang damai. Namun, bertahun-tahun yang lalu, matahari jahat tiba-tiba muncul di langit. Kedatangannya membawa kehancuran dan kematian, menjerumuskan dunia ke dalam kesengsaraan. Akhirnya, di tengah penderitaan dan keputusasaan ini, muncul 9 pahlawan. Mereka mengalahkan matahari jahat tetapi terluka parah dalam prosesnya. Dengan demikian, ke-9 pahlawan itu berubah menjadi dao surgawi, menjadi 9 mata yang melindungi semua makhluk hidup. Namun, karena luka-luka yang mereka derita parah, mereka membutuhkan makanan untuk mempertahankan perlindungan tersebut. Setiap 9 hari sekali, penduduk dunia ini dengan sukarela menawarkan kekuatan hidup mereka sendiri untuk memelihara mata-mata itu ketika mereka muncul bersama di langit. 9 mata, 9 pahlawan. Dewa bawah tanah seharusnya adalah matahari jahat yang legendaris. Lalu siapakah ke-9 pahlawan ini? Su King mengalihkan pandangannya dari mural itu. Baginya, apa yang disebut legenda ini hanyalah kisah yang diperindah untuk memanen energi kehidupan dengan lebih baik. Namun, ada petunjuk. Su King melangkah maju dan sosoknya menghilang. Ketika dia muncul kembali,
dia sudah berada di puncak gunung di luar kota. Su King duduk bersila di sana. Sambil memulihkan diri dari luka-luka akibat melewati pusaran, dia menatap 8 mata berdarah di langit, diam-diam menunggu mata ke-9 muncul. Dia percaya bahwa saat mata ke-9 muncul, dia akan mampu memahami dunia ini dengan lebih jelas.